Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini adalah informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi publik yang mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam RUU ASN yang baru, bila disahkan menjadi Undang-Undang ASN, maka honorer yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tahapan tes. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini yaitu dalam rangka pengangkatan honorer non-ASN jadi PNS, apakah honorer dengan masa kerja 5 tahun bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes? Jawabannya Bapak Ibu, simak video ini, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Apa benar tenaga honorer masa kerja 5 tahun akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil tanpa tes? Ini jawaban Apeksi. Tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara non-ASN dikabarkan akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi CPNS. Jika benarkah, tentu saja ini akan menjadi kabar yang sangat menggembirakan seluruh honorer, utamanya bagi para tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaannya di tahun 2023 mendatang. Kenapa? Karena ada isu atau informasi yang mengatakan bahwa pada tahun 2023 ke depan, tepatnya 28 November 2023, semua honorer akan dihapus. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu bahwa penghapusan yang dimaksud bukan berarti diberhentikan tanpa mempertimbangkan beberapa hal, tetapi dipelan-pelan secara perlahan para honorer ini akan dihapus, dalam arti diangkat atau diubah statusnya menjadi ASN atau aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Sesuai dengan skema dari pemerintah pusat katanya. Skema penyelesaian tenaga honorer tersebut yakni mengangkat non-aparatur sipil negara atau mengangkat honorer non-ASN menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi itu maksud daripada penghapusan Bapak Ibu, bukan dalam arti dengan sepihak pemerintah memberhentikan tanpa mempertimbangkan satu hal. Skema dimaksud dengan keinginan pemerintah daerah atau Pemda, di mana tenaga non-aparatur sipil negara ini bisa diangkat menjadi CPNS atau P3K. Namun demikian, pemerintah daerah sedikit bermasalah dalam hal anggarannya. Nah, mengenai anggaran Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, bahwa anggaran tidak menjadi persoalan dalam hal mengangkat ASN. Kenapa? Karena memang pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran untuk penggajian daripada ASN, baik PNS maupun P3K ke depan. Untuk itu, pemerintah daerah mengusulkan agar non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN ini yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil maupun P3K ditanggung gajinya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bahkan pemerintah daerah mengusulkan agar tenaga non-aparatur sipil negara diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil tanpa tes dengan kriteria khusus. Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi Komisariat 5 se-Kalimantan, Khairul, dalam rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 9 DPR RI. Khairul mengatakan bahwa Apeksi mengusulkan pengangkatan tenaga honorer secara langsung tanpa seleksi.
seperti yang terjadi atau seperti pengalaman pada tahun 2006 yang lalu. Ya, yang mana pada tahun 2006 yang lalu itu pernah dilakukan pengangkatan honorer non-ASN menjadi pegawai negeri sipil. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan masa kerja tertentu. Misalkan masa kerja di atas 10 tahun atau di atas 5 tahun, dengan catatan mengubah regulasi yang semula penganggaran dari daerah menjadi penganggaran dari pusat, ujar Khairul sebagaimana dilansir Radar Tegal ID dari sewaktu.com pada Selasa 28 November 2022 beberapa minggu yang lalu. Adapun bagi tenaga honorer yang masa kerjanya di bawah 5 tahun, ini sambung Khairul diangkat menjadi P3K. Ingat Bapak Ibu ya, sepertinya di sini ada pemilahan bahwa honorer yang masa kerjanya di bawah 5 tahun diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan demikian berarti masa kerja 5 tahun ke atas berarti inilah yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ini masih wacana Bapak Ibu ya. Tentunya bagaimana realnya nanti P3K atau ya PNS, tentunya kita akan menunggu informasi selanjutnya setelah RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Tenaga non-ASN yang belum memenuhi syarat masa kerja tersebut dilakukan seleksi P3K tanpa melihat kualifikasi atau jurusan pendidikan, ujarnya. Seleksinya masih kata Khairul hanya dengan mempertimbangkan strata ijazah untuk jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Lebih jauh, Khairul mengungkapkan tenaga honorer sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan selama ini. Tenaga honorer ini menjadi satu bagian yang menjadi tulang punggung kita, tegasnya. Artinya menjadi tulang punggung dalam hal mengerjakan pekerjaan di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khairul pun mengatakan alasan mengapa pemerintah daerah tetap mengangkat tenaga honorer meski ada larangan pengangkatan non-aparatur sipil negara. Nah, tentunya karena memang kebutuhan ya akan tenaga honorer dalam hal melaksanakan pekerjaan pemerintah baik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer tetapi juga melakukan moratorium pengangkatan PNS. Dalam beberapa tahun di beberapa kota di Indonesia ini memang ada moratorium pengangkatan PNS terangnya. Dampaknya kekosongan jabatan banyak terjadi lantaran tidak sedikit PNS yang masuk masa pensiun. Guna mengisinya, maka Pemda terpaksa merekrut tenaga non-aparatur sipil negara atau merekrut honorer non-ASN. Tentu ada kebijakan pengangkatan honorer di masing-masing daerah. Tenaga honorer mengisi kekosongan PNS, kata Khairul. Pria yang juga wali kota Tarakan itu pun menyoal peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Peraturan pemerintah atau PP tersebut mengamanatkan penyelesaian honorer paling lama 5 tahun sampai dengan 28 November 2023, tapi hal itu tidak dibarengi dengan pengangkatan CPNS. Selama masa transisi 5 tahun dibarengi dengan pengangkatan PNS, pembukaan formasi sangat terbatas. Ini cetus Khairul. Dicontohkan pemerintah kota Tarakan yang tidak mendapatkan formasi CPNS sejak tahun 2010. Tarakan itu kalau nggak salah pengangkatan PNS-nya 2010 terakhir 12 tahun yang lalu, ucapnya. Padahal, tandas Khairul, banyak PNS yang memasuki masa pensiun. Akhirnya Pemda terpaksa melakukan pengangkatan honorer untuk mengisi jabatan PNS yang kosong. Guru, tenaga kesehatan, dan tenaga umum lainnya banyak yang pensiun. Kan nggak bisa, nggak diganti ini. Tapi nggak ada PNS-nya. Mau nggak mau daerah memijaki dengan mengangkat tenaga honorer, tandas Khairul. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu ya. Sehubungan dengan banyak pertanyaan apakah honorer dengan masa kerja 5 tahun apakah bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes? Nah, ingat pada penjelasan ini tadinya dikatakan bahwa yang masa kerjanya di bawah 5 tahun akan diangkat menjadi P3K. Dengan sendirinya sama halnya
yang masa kerjanya honorer di atas 5 tahun atau 5 tahun ke atas, berarti arahnya adalah pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.